Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengurus ijazah yang hilang atau rusak. Rusak di sini bisa rusak sebagian atau rusak seluruhnya. Rusak bisa karena sobek misalnya, kemudian rusak karena basah, rusak karena sesuatu yang mengakibatkan tidak terbaca, baik keseluruhan maupun sebagian. Di sini tentu ada persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus ijazah yang hilang atau rusak tersebut. Baik, kita mulai. Yang pertama ini adalah regulasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014. Ini regulasinya, ini aturannya ketika mengurus ijazah yang hilang atau ijazah yang rusak. Jadi regulasi kita, aturan kita ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014. Kita lanjut. Ini persyaratan yang harus disiapkan ketika kita akan mengurus ijazah yang hilang. Yang pertama, ini surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Kemudian yang kedua, fotokopi KTP atau kartu keluarga. Kemudian akte kelahiran, fotokopi ijazah yang hilang kalau ada ya. Kemudian kita lanjut, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon. Ini tentu bermaterai. Kemudian surat pernyataan saksi 2 orang, teman lulus 1 angkatan ya. Kemudian para saksi itu menyertakan pernyataan ya, pernyataan saksi bermaterai, kemudian fotokopi ijazah saksi dan fotokopi KTP saksi. Ini adalah persyaratan di atas persyaratan umum. Jadi secara umum ketika ijazah hilang kemudian atau ijazah rusak, maka persyaratan secara umumnya seperti ini ya, supaya tidak bolak-balik misalnya ke sekolah kemudian ke dinas. Maka alangkah baiknya persyaratan yang harus disiapkan adalah persyaratan yang barusan saya sebutkan tadi. Kita lanjut. Kemudian jika sekolahnya sudah tidak operasional atau tutup ya, kan banyak sekarang beberapa sekolah sudah tidak ada operasi, sudah tidak operasi ya, sudah tutup. Maka persyaratan yang harus disiapkan paling tidak sama seperti yang tadi ya, ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kemudian fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah yang hilang kalau ada, kemudian surat pernyataan, kemudian surat pernyataan saksi. Nah, di terakhir di sini, jika sekolahnya sudah tidak operasi atau tutup, maka ini harus menghadirkan saksi ya untuk proses pengecekan dan pemeriksaan. Ini jika sekolahnya sudah tidak operasi atau tutup. Nah, lain halnya dengan sekolah yang masih operasi ya. Jadi ini sepertinya tidak perlu menghadirkan saksi ya. Jadi cukup dengan surat pernyataannya, kemudian fotokopi ijazahnya dan fotokopi KTP-nya jika sekolahnya masih operasi. Jadi persyaratan yang ini adalah persyaratan jika sekolahnya sudah tidak operasional lagi atau sekolahnya sudah tutup. Kemudian jika pemohon tidak ada data dirinya dan tidak memiliki bukti apapun ya, jika pemohon tidak ada data dirinya dan tidak memiliki bukti apapun, tetapi yang bersangkutan si pemohon itu betul-betul sekolah. Nah, kita kutip ini dari Permendikbud nomor 29 tadi tahun 2014, bahwa penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau STB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat, dan pemohon tidak memiliki bukti apapun ya, karena sesuatu hal sehingga tidak ada bukti apapun. Dan ini dilakukan oleh kepala dinas. Artinya surat keterangan pengganti ijazahnya ditandatangani atau dibuat oleh dinas terkait ya, dinas kabupaten kota.
yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat, nah ini, pemohon dapat menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh kepolisian, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Ini kelengkapan persyaratan disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya jika nanti diurus Bapak Ibu ketika misalnya ke sekolah ataupun ke dinas, ternyata dinas masih meminta bukti-bukti lain, maka itu segera dilengkapi sebagai bukti bahwa untuk memperkuat status daripada pemohon tadi. Nah, lebih lengkapnya persyaratannya seperti ini ya. Kemudian ini jika pemohon tidak ada data dirinya dan tidak memiliki bukti apapun. Jadi yang nomor 2 ini dikasih merah karena memang ini pengecualian ya, karena tidak ada bukti diri sama sekali, maka harus melalui proses penyidikan, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Jadi selain ada surat keterangan kehilangan, juga harus membuat berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Kemudian yang ke bawahnya ini adalah sama ya dengan persyaratan sebelumnya, ada fotokopi KTP, ada akte kelahiran, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan saksi, termasuk saksi juga dihadirkan. Nah, ini jika pemohon tidak ada data dirinya dan tidak memiliki bukti apapun. Lanjut ya, kemudian nah ini alurnya, ya alur permohonan surat keterangan pengganti jasa. Jadi pemohon nanti menyiapkan berkas, kemudian mendatangi kepolisian untuk meminta surat keterangan kehilangan. Setelah selesai di kantor kepolisian dan surat keterangan kehilangan sudah diperoleh, maka mendatangi sekolah yang bersangkutan. Apabila masih operasional ya, mendatangi sekolah untuk dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah. Bentuknya surat keterangan Bapak Ibu ya, jadi surat keterangan pengganti ijazah. Setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor dinas pendidikan untuk dilakukan pengecekan. Tentu ini di bidang terkait. Kalau misalnya ijazah SD berarti di bidang SD, kalau ijazah SMP berarti di bidang SMP. Nah, jadi di kantor dinas inilah nanti dilakukan pengecekan kebenaran datanya. Nah, setelah data ini betul, valid, data ini sesuai, maka hasil pengecekan tadi dianggap cukup ya. Ini langkah keempat. Hasil pengecekan tadi dianggap cukup, maka surat keterangan pengganti ijazah tadi diketahui oleh kepala dinas. Jadi ada 4 langkah. Nah, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini selesai, berkas-berkas dianggap cukup. Nah, kemudian ke kepolisian, dari kepolisian mendatangi sekolah, maka sekolah dibuatkan surat keterangan pengganti jasanya, kemudian berangkat ke kantor dinas untuk melakukan pengecekan ya. Mungkin saja setelah selesai keluar atau setelah keluar surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah, belum tentu juga hasil pengecekan dinas ini bisa diterima. Mungkin ada persyaratan-persyaratan yang dianggap kurang dan dianggap masih dibutuhkan, maka segera dilengkapi. Nah, kalau hasil pengecekan ini betul-betul bisa menguatkan data pemohon, maka kepala dinas akan segera mengetahui melalui surat keterangan yang dikirim tadi oleh sekolah. Barangkali itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Tolong dijaga dokumen negara ini, karena ijazah tidak datang 2 kali, ijazah hanya sekali datang. Kemudian ketika hilang, ketika rusak, maka harus diganti dengan surat keterangan. Untuk itu rawatlah baik-baik, simpan dengan baik. Semoga nanti suatu saat pasti akan membutuhkan itu semua. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.